Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Lutung Kasaru. Begini ceritanya. Alkisah di sebuah kerajaan di Pasir Bata ada seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Ia memiliki dua orang putri yang sangat cantik, yaitu Purbararang dan Purbasari. Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai penggantinya. Hal ini Prabu Tapa Agung memilih Purbasari karena memiliki sifat yang baik, tulus, dan bijaksana. Purbararang merasa tidak setuju akan keputusan sang raja. Ia merasa sakit hati, kesal, dan marah. Kemudian ia pergi ke penyihir jahat. Nenek sihir, aku butuh bantuanmu. Celakakan Purbasari. Baiklah, aku akan segera menuntimu, Tuan Putri. Kemudian nenek sihir itu pun memantrai Purbasari. Aku akan memantrai Purbasari. Dalam sekejap Purbasari akan menjadi berubah. Purbasari seketika itu jadi Purbasari merasa sedih. Purbararang pun berkata, Purbasari, kamu itu apa? Kamu bisa membangun. Bebaskan, bawa Purbasari tumpang. akhirnya Purbasari pun pergi ke hutan. Setibanya di hutan, Purbasari ditemani oleh sang Lutung Kasaru. Lutung Kasaru itu berkata, Tuan Putri, janganlah sedih. Aku akan selalu menemanimu. pada bulan purnama tiba, Lutung Kasaru pun berdoa untuk bisa menghilangkan kutukan Purbasari. Seketika itu muncullah telaga kecil yang wanginya harum serta jernih. Kemudian Lutung Kasaru pun meminta untuk Purbasari mandi di telaga itu. Ketika Purbasari mandi, tiba-tiba muncullah suatu keajaiban. Ya Tuhan, kulitku, terima kasih. Kulitku menjadi cantik kembali. Purbasari pun berterima kasih pada Lutung Kasaru karena sudah kembali seperti semula. Beberapa hari kemudian, Purbararang kembali menengok Purbasarinya ke hutan. Ia terkejut melihat Purbasari
cantik seperti semula. Ia tidak mau kehilangan Kak. Dan akhirnya Purbadara mengajukan suatu adu panjang rambut. Begini saja, Purbasari, aku mengajakmu untuk adu panjang rambut. Purbasari merasa kebingungan dan gelisah. Dan ternyata Purbasari menerima ajakan Purbadara walaupun didesak. Dan ternyata Purbasari lah yang lebih panjang rambutnya. Purbadara berkata, "Baiklah, aku kalah. Sekarang aku akan mengajak adu ketampanan pasangan kita. Ini tunanganku, Indrajaya." Purbasari pun merasa kebingungan dan gelisah sambil melirik dan menarik tangan Lutung Kasarung. Kata Purbadara, "Ini tunanganmu, monyet." Seketika itu Lutung Kasarung bersemedi. Dan seketika itu terjadi keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran yang gagah tampak melebihi Indrajaya. Semua terpana melihat Lutung Kasarung menjadi pangeran. Dan ternyata Purbadara mengakui kesalahannya dan kekalahannya. Purbasari memaafkan kesalahan Purbadara dengan tulus dan ikhlas. Kemudian Purbasari dinobatkan sebagai ratu di kerajaan di Pasir Batang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.